Hai semuanya, balik lagi ke Amino Journal, kecil namun penting. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini adalah sistem yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Maka dari itu, video ini akan ngebahas semuanya, mulai dari darah, jantung, hingga pembuluh darah. Kami juga akan membahas tentang penyakit-penyakit sekitar sistem sirkulasi yang disisipkan di antara pembahasan-pembahasan kami. Tapi ini, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar gak ketinggalan video-video kami dan gak lupa untuk belajar bareng lagi. Pertama-tama, mari kita belajar tentang darah. Sebenarnya darah itu apa sih? Darah itu komposisinya bisa dibagi jadi dua. Ada yang namanya plasma darah, dan ada yang namanya elemen seluler darah. Nah, plasma darah ini maksudnya cairan darah, di mana plasma darah ini membentuk 55% dari darah, sisanya elemen seluler. Isinya plasma darah ini kebanyakan air, tepatnya 90-95%. Dan air ini berfungsi sebagai pelarut, penyeimbang, dan media reaksi. Selain itu, ada ion-ion kayak ion natrium, kalium, dan kalsium. Ion-ion ini ada untuk membentuk gradien konsentrasi ion. Terus, ada lagi nih molekul-molekul yang lebih besar, yaitu protein plasma. Protein ini macam-macam. Ada albumin, yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan osmotik dan berikatan dengan bilirubin, yaitu pigmen kuning yang terdapat pada urin. Garam empedu dan penisilin, yaitu seperti yang kita ketahui ya, suatu jenis antibiotik. Kemudian, mungkin kalian udah pernah dengar nih, namanya fibrinogen. Fibrinogen ini berperan dalam pembekuan darah, yang akan kami pelajari lebih dalam nanti. Lalu ada imunoglobulin alfa, beta, dan gamma. Yang alfa berikatan dengan tiroid, kolesterol, dan zat besi. Yang beta mengikat lipid. Dan yang gamma berperan dalam sistem imun. Tapi nih, isi plasma darah bukan hanya itu doang loh. Ada banyak substansi lain, seperti nutrisi, zat sisa metabolisme, gas pencernaan, dan hormon. Nah, karena kita udah selesai bahas plasma darah, selanjutnya ada elemen seluler, atau sel-sel yang ada pada darah. Sel-sel ini ada 3 jenis. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah, fungsinya untuk mentransport gas pernapasan. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Fungsi umumnya untuk perlindungan tubuh. Dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah yang fungsinya untuk pembekuan darah. Selanjutnya, mari kita lihat masing-masing jenis sel darah ini lebih dalam. Mulai dari eritrosit ya. Eritrosit itu bentuknya kayak gini. Dia kayak koin gepeng, terus tengahnya tambah digepengin lagi. Nama bentuknya bikonkav. Dia juga gak punya inti dan memiliki hemoglobin. Nah, bentuknya kenapa aneh gini ya? Gak kayak sel lain. Alasannya, itu biar luas permukaannya lebih besar. Coba kita lihat dari samping ya. Nah, kalau misalnya dia gak ada cekungannya di tengah, nanti luas permukaannya tambah kecil. Padahal luas permukaan ini penting untuk tempatnya hemoglobin. Satu sel darah merah bisa memegang 25.000 hemoglobin. Makanya bentuknya itu untuk memaksimalkan jumlah hemoglobin pada satu sel darah merah. Hemoglobin sendiri itu fungsinya untuk membawa gas pernapasan seperti oksigen dan karbon dioksida. Bentuknya kayak gini. Dia itu protein yang terdiri dari 4 bagian globin yang berikatan dengan gugus hem. Globin itu yang lurus kayak tali, terus hem itu yang bulat gitu. Hem ini tuh terbuat dari zat besi, makanya nggak heran ya kenapa darah mengandung banyak zat besi. Hem ini juga yang mengikat molekul gas pernapasan, makanya satu hemoglobin itu bisa mengikat 4 molekul oksigen. Tapi nih, sebenarnya yang bisa diikat itu bukan oksigen doang loh, atau karbon dioksida doang. Ternyata, hemoglobin juga bisa mengikat karbon monoksida, hidrogen monoksida, dan ion hidrogen. Karbon monoksida bisa diikat dengan hemoglobin, tapi sebenarnya itu nggak ada fungsinya.
justru berbahaya. Itulah yang disebut keracunan karbon monoksida. Kalau nitrogen monoksida, itu ngebantu vasodilatasi pembuluh darah di paru, yaitu pelebaran gitu. Kalau ion hidrogen, itu hasil dari enzim karbonat anhidrase, yang fungsinya untuk membantu pengangkutan karbon dioksida oleh plasma darah dan menjaga keasaman darah. Nah, sejauh ini kami bisa bahas tentang penyakit-penyakit terkait darah merah. Pertama, ada anemia, atau bisa dianggap sebagai kekurangan darah merah, yaitu sekitar 30% hematokrit. Anemia ini ada banyak sekali jenisnya, seperti gizi. Anemia gizi disebabkan karena tubuh kekurangan asupan zat besi, maka tidak bisa membentuk gugus hem pada hemoglobin. Selanjutnya ada pernisiosa. Itu karena kekurangan glikoprotein sebagai faktor penyerapan vitamin B12. Padahal vitamin B12 berperan dalam pembentukan globin. Ini juga menjelaskan ya mengapa penyakit MA bisa menyebabkan anemia, yaitu karena glikoprotein ini ada pada mukosa lambung, maka tidak ada penyerapan vitamin B12 yang cukup. Selanjutnya, anemia hemolisis. Terjadi ketika sel darah merah mengalami lisis atau pecah. Bisa terjadi karena pembengkakan, virus demam berdarah, maupun sickle cell disease. Lalu, ada juga nih anemia hemorragia. Hal ini terjadi karena pendarahan. Bisa disebabkan oleh cacing darah, tambang, hati, atau pada ibu melahirkan. Kemudian ada anemia ginjal. Hal ini terjadi bila ginjal tidak dapat mendeteksi kekurangan oksigen dan tidak mengeluarkan hormon eritropoietin, yang berfungsi dalam memicu eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir ada anemia aplastik. Terjadi karena sumsum tulang tidak mampu menghasilkan eritrosit. Nah, kalau anemia itu kekurangan darah merah. Ada juga kelebihan sel darah merah, yaitu polisitemia. Polisitemia terjadi pada hematokrit, sekitar 70% dan dibagi menjadi dua, primer dan sekunder, tergantung tingkat keparahan. Pada polisitemia primer, eritrosit sekitar 8-11 juta disebabkan karena tumor pada sumsum tulang yang berperan dalam pembuatan eritrosit. Pada polisitemia sekunder, bisa terjadi karena sedang kedaratan tinggi, di mana oksigennya kurang, maka tubuh berusaha mencukupi kebutuhan oksigen dengan memproduksi lebih banyak eritrosit. Apabila tubuh kelebihan sel darah merah, darah akan menjadi lebih kental, dan suplai O2 justru berkurang, dan bahkan bisa menyebabkan stroke. Mengetahui ini, mari kita lihat gambaran tes labnya. Ini adalah gambar ketika darah disentrifugasi, yaitu diputar dengan cepat, maka sel-sel berbeda akan berpisah. Pada kondisi normal, yaitu paling kiri, sel darah merah memakan 45% dan plasma darahnya 55%. Selain itu, ada juga satu lapisan disebut Buffy coat untuk leukosit dan trombosit diantaranya. Karena gambar yang tengah darahnya kurang dari normal hingga 30%, maka bisa dibilang anemia. Gambar yang kanan darahnya kelebihan hingga 70%, maka disebut polisitemia. Nah, ada juga nih penyakit lain terkait sel darah merah, yaitu talasemia. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik dari keturunan, di mana hemoglobin yang dihasilkan tubuh itu berbeda dari normal. Maka dari itu, eritrosit mudah pecah. Gejalanya ya bisa ditebak ya, mirip juga seperti anemia. Selain itu, bisa juga seperti penimbunan zat besi yang bisa dilihat warna hitam pada kulit. Hal lain tentang darah itu tentang enzim-enzimnya. Jadi, walaupun eritrosit tidak punya inti sel, dia punya enzim untuk glikolisis, yaitu untuk mendapatkan ATP atau energi. Selain itu, dia juga punya karbonat anhidrase, yang sudah disebut tadi ya. Reaksinya kayak gini. Air tambah karbon dioksida jadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, enzimnya bukan cuma itu doang. Kemungkinan ada lagi yang namanya aglutinogen.
Nah, keberadaan jenis-jenis aglutinogen ini yang akan menentukan golongan darah. Jadi, ada dua jenis aglutinogen, yaitu glikosil transferase dan galaktosa. Simpelnya A dan B. Kalau sebuah eritrosit punya aglutinogen A doang, dia A. Kalau B doang, dia B. Kalau dua-duanya, dia AB. Dan kalau nggak punya dua-duanya, golongan darah 0. Nah, terus tubuh itu mampu membentuk antibodi untuk melawan aglutinogen yang nggak dipunyai. Kita bisa lihat di tabel ini ya. Kalau aglutinogennya A, aglutinin atau antibodinya dia B kecil yang akan menggumpal bila ketemu aglutinogen B. AB tidak membentuk antibodi dan 0 membentuk keduanya. Nah, ternyata ada sebuah mitos nih di buku cetak yang masih lama ya. Katanya golongan darah 0 itu bisa dikasih kemana aja, karena antibodi resepiennya tidak mungkin menyerang aglutinogen darah donor. Karena golongan darah 0 nggak ada aglutinogennya. Padahal sebenarnya kalau donor darah itu sepaket, bukan eritrositnya doang. Artinya sekaligus sama antibodi-antibodinya juga. Misalnya nih, donor golongan darah 0 dan resepiennya golongan darah A. Donor bergolongan darah 0 punya antibodi A kan, dan itu juga akan diberikan ke resepiennya. Antibodi A ketemu aglutinogen A, nanti menggumpal atau disebut aglutinasi. Nah, kejadian salah kasih golongan darah ini, kalau dilihat lebih dekat itu seperti ini. Jadi, ada antibodi A dari donor 0 dan antibodi B dari donor 0, sekaligus resepien A. Antibodi A ini bakal mengikat eritrosit yang punya aglutinogen A. Karena antibodi itu tangannya ada dua, makanya dia bisa megang dua eritrosit. Nah, satu eritrosit aglutinogennya banyak, makanya bisa diikat lebih dari satu antibodi. Jadinya saling ikat-mengikat dan akhirnya berkumpul dan menggumpal yang sangat berbahaya bagi resepiennya. Selain golongan darah AB0, ada juga golongan darah resus yang isinya positif atau negatif, berdasarkan keberadaan aglutinogen yang biasa disebut aglutinogen D. Bedanya dengan yang AB0, antibodinya tidak otomatis ada. Harus kontak dengan aglutinogen D terlebih dahulu, baru bisa dibuat. Karena aglutinogennya cuma satu jenis, D. Makanya yang resus positif tidak mungkin membentuk antibodi. Karena untuk melawan aglutinogen apa? Nah, antibodinya hanya dimungkinkan pada resus negatif, karena dia yang tidak punya aglutinogen, dan ini hanya terjadi bila bertemu dengan aglutinogen D. Nah, hal ini ternyata bisa menimbulkan komplikasi pada ibu hamil, contohnya pada HDFN atau Hemolytic Disease of the Newborn, juga bisa disebut erythroblastosis fetalis. Apabila seorang ibu memiliki resus negatif dan mengandung anak yang memiliki resus positif, karena ayahnya resus positif, maka antibodi ibu dapat menyerang antibodi anak. Namun, hal ini hanya terjadi pada anak kedua. Sedangkan pada kehamilan pertama, darah ibu tidak akan kontak dengan darah anak, tidak sampai persalinan. Sejak persalinan pertama itu, ibu yang resus negatif, darahnya akan berkontak dengan darah anak yang resus positif dan mulai membentuk antibodi untuk melawan resus positif itu. Namun, anaknya sudah lahir. Maka antibodi ini akan menyerang anak keduanya. Ini mengapa golongan darah menjadi salah satu faktor penting dalam merencanakan sebuah keluarga. Mungkin itu aja tentang eritrosit, sekarang tentang leukosit. Jadi, leukosit itu fungsinya beragam, namun kurang lebih semuanya berkontribusi dalam perlindungan tubuh, atau sistem imun ya. Leukosit dibagi menjadi dua, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu berarti memiliki granula atau titik-titik dalam selnya, dan agranulosit artinya tidak punya. Granulosit sendiri ada 3 jenis dan dibagi berdasarkan inti selnya. Dibagi juga menjadi beberapa lobus dan diberi nama berdasarkan zat yang bisa memberi warna pada granulanya. Neutrofil sendiri itu lobusnya bisa 3 atau lebih, dan bisa diingat sebagai netral.
Artinya apa? Artinya granulanya tidak ada warnanya. Eosinofil itu lobusnya 2 dan berasal dari eosin, yaitu zat warna merah. Kalau eosinofil diberi eosin, granulanya warna merah. Lalu ada basofil, itu lobusnya ada 1, dengan cekung seperti ginjal dan berasal dari basa. Kalau diberi larutan basa, maka granulanya akan berwarna biru. Kalau untuk fungsinya, neutrofil itu merupakan fagosit aktif. Dia bisa membentuk yang namanya neutrofil extracellular trap, dan dia membentuk jaring dari granula dan DNA-nya untuk menyerang si patogen. Nah, selanjutnya, eosinofil itu fagositasid lemah dan berperan dalam pembuangan racun. Terakhir, basofil berfungsi untuk membentuk histamin dan heparin yang fungsinya secara urut meningkatkan aliran darah dengan vasodilatasi dan mencegah pembekuan sel-sel darah atau antikoagulan. Selanjutnya ada leukosit yang tidak memiliki granula, yaitu agranulosit ya. Pertama ada monosit. Ini yang paling besar dan intinya ada cekung. Pokoknya mirip basofil. Dia merupakan fagosit aktif, dan kalau dia masuk ke jaringan ikat, dia berdiferensiasi menjadi makrofag. Setelah itu ada limfosit, ada yang T dan B. T itu artinya timus karena dia matangnya di timus, sementara B itu artinya bone marrow karena dia matangnya di sumsum tulang. Kalau yang T fungsinya untuk rekognisi patogen dan memproduksi limfokin. Sementara itu, limfosit B fungsinya untuk membentuk antibodi sebagai respon terhadap antigen. Tentang penyakit terkait sel darah putih, mungkin kalian sering dengar ya, penyakitnya namanya leukemia. Penyakit ini terjadi karena tumor pada sumsum tulang yang menyebabkan terlalu banyak sel darah putih. Namun, apakah kalau sel darah putih terlalu banyak selalu berarti leukemia? Wah, ternyata belum tentu ya. Bahkan infeksi juga menyebabkan sel darah putih meningkat untuk melawan infeksi tersebut. Bedanya, kalau leukemia, sel darah putihnya jauh lebih banyak daripada infeksi. Namun, pada leukemia, pasien biasa mengalami sistem imun lebih rendah, padahal sel darah putihnya lebih banyak. Hal ini terjadi karena sel darah putihnya itu terlalu tergesa-gesa dibuatnya pada tumor sumsum tulang belakangnya. Maka belum siap untuk melawan patogen. Selain itu, sel darah merah berkurang pada pasien leukemia. Bukan karena sel darah putihnya memakan sel darah merah ya, namun karena tumornya mengkompromi pembentukan sel darah merah. Terakhir di elemen seluler darah, ada trombosit atau keping darah. Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Sekarang coba kita ingat-ingat kembali protein plasma di darah, karena akan penting untuk memahami proses ini ya. Proses pembekuan darah alurnya seperti ini. Bila trombosit pecah, maka dia akan mengeluarkan trombokinase. Adanya trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan adanya ion kalsium dan vitamin K. Trombin ini kemudian memicu perubahan fibrinogen, yaitu protein plasma yang di awal video sudah disebutkan tadi ya, menjadi fibrin. Fibrinogen ini bentuknya seperti benang, dan fibrin itu seperti kawat kasa. Maka fibrin menutup luka dan mencegah darah keluar dari pembuluhnya. Untuk memahami dengan gambar, anggap ini adalah pembuluh darah. Di gambarnya ada eritrosit, trombosit, dan fibrinogen. Di dinding pembuluh ini ada yang namanya prostasiklin. Prostasiklin ini mencegah aktivasi trombosit. Jadi, kalau trombosit menempel pada endotelium pembuluh darah, dia akan tetap mengalir. Beda cerita nih bila ada luka. Saat ada luka, tidak ada prostasiklin yang dapat mencegah aktivasi trombosit, maka dia akan menempel di luka. Juga dengan trombosit-trombosit yang lain ya. Hal ini akan memicu alur tadi. Dia akan pecah dan pada akhirnya fibrinogen menjadi fibrin dan menutup lukanya. Dengan ini terjadilah pembekuan darah. Apabila pembekuan darah sulit terjadi pada seseorang, kemungkinan orang itu mengalami yang namanya hemofilia. Ini merupakan sebuah penyakit warisan dan menyebabkan faktor pembekuan darah seperti misalnya
protombin tidak normal dalam tubuh. Maka pada saat terjadi luka, berhentinya akan sulit bagi pasien hemofilia. Nah, sekarang, darah ini sebenarnya dari mana sih? Kita tahu nih, mayoritas dibuatnya di sumsum tulang belakang. Namun, bagaimana bisa ada banyak sekali jenis darah? Wah, ternyata darah ini asalnya dari satu jenis sel punca, yaitu multipotent hematopoietic stem cell. Sel ini kemudian berdiferensiasi menjadi limfotik progenitor dan myeloid progenitor. Sel limfoid progenitor itu dapat berdiferensiasi menjadi dendritic cell. Nah, sel ini yang membantu kerja limfosit T. Selain itu, ada sel limfosit B dan limfosit T. Sel yang limfosit B bisa menjadi sel plasma. Terakhir ada natural killer cell, dia fungsinya untuk fagositosis. Kita pindah ke myeloid progenitor. Dia bisa menjadi mast cell, megakaryosit, kemudian trombosit, eritrosit, dan myeloblast yang menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Hematopoiesis tentu tidak sesimpel ini dan ada banyak grafik yang beragam. Misalnya, sebenarnya sebelum megakaryosit itu ada promegakaryosit dan seterusnya. Jadi, jangan lupa pelajari bagan yang lebih lengkap ya. Dengan begitu, berarti kita sudah selesai mempelajari darah. Sekarang kita akan pindah ke subbab selanjutnya, yaitu jantung. Jantung ini, seperti yang kalian sudah ketahui, berfungsi untuk memompa darah. Bentuknya seperti ini ya. Jadi, yang kalian lihat bagian kanan itu sebenarnya bagian kiri jantung, karena ini dibalik. Pertama, kami akan mempelajari bagian-bagiannya, mulai dari ruang jantung. Bagian yang atas disebut atrium atau serambi. Atrium yang kita lihat di kanan itu adalah atrium kiri, dan yang kita lihat di kiri adalah atrium kanan. Bagian bawah disebut ventricle atau bilik. Juga ada bilik kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pembuluhnya. Menyambung dengan atrium kanan yang ada di atas dan bawah itu namanya vena cava. Yang atas vena cava superior dan yang bawah inferior. Vena ini membawa darah dari seluruh tubuh, secara urut dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Selanjutnya ada arteri pulmonalis, yang seperti namanya membawa darah dari jantung ventrikel kanan ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru ke vena pulmonalis yang masuk ke atrium kiri. Vena pulmonalis di gambar ini hanya digambarkan di kanan gambar atau kiri jantung. Sebenarnya dia juga ada satu di kiri gambar atau kanan jantung, dekat vena cava ya. Terakhir yang paling besar adalah aorta, membawa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah katupnya, ada 4. Pertama di antara atrium dan ventrikel kanan yang namanya katup triscupidalis. Karena seperti yang bisa dilihat ya, dia ada 3 atau tri. Selanjutnya ada katup bicuspidalis karena ada 2 atau suka disebut katup mitral. Letaknya di antara atrium dan ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup pulmonalis yang letaknya pada arteri menuju paru-paru atau arteri pulmonalis. Terakhir ada katup aorta atau katup semilunar yang seperti namanya letaknya di aorta. Tentang katup ini, ada juga bagian jantung yang berfungsi untuk mengatur katup triscupidalis dan bicuspidalis, yaitu ada otot dan tendon. Di bawah yang menonjol itu adalah otot yang namanya papilla, dan ada tendon yang menghubungkan otot ini dengan katupnya, yaitu chordae tendinae. Selain itu, ada juga sel otoritmik, yaitu merupakan sel yang menghantarkan impuls untuk kontraksi jantung. Pertama, ada nodus sinoatrial, seperti namanya ada di atrium. Tepatnya atrium kanan ya. Kemudian ada nodus atrioventrikular, antara atrium dan ventrikel. Selanjutnya ada berhasis, dan terakhir di dinding ventrikel bagian bawah ada serabut Purkinje. Karena bagian-bagiannya sudah, sekarang giliran aliran darahnya ya. Semoga ini cuma mereview ya. Jadi, ada aliran darah sistemik atau aliran darah besar. Itu jantung dan seluruh tubuh. Jadi, mulai dari ventrikel kiri menuju aorta ke seluruh tubuh, di mana darah kaya O2 ditukar O2-nya dengan CO2 seluruh tubuh melalui kapiler
dan dibawa kembali ke jantung lewat vena cava superior dan inferior, tergantung tubuh bagian atas atau bawah. Darah ini dibawa ke atrium kanan. Untuk aliran darah pulmonal atau kecil, mulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Arteri ini membawa darah kaya akan CO2 ke paru-paru, tepatnya kapiler pada alveolus di mana CO2 akan bertukar dengan O2. Darah kaya O2 ini kemudian dibawa kembali ke jantung lewat vena pulmonalis ke atrium kiri. Nah, gerak jantung ini ada dua, pengisian dan pengosongan. Pengisian itu ketika atrium kontraksi, jadi darah mengisi ventrikel. Lalu ada pengosongan, ventrikel dikosongkan dengan ventrikelnya kontraksi. Jadi sebenarnya darah itu bukan di satu lokasi doang di jantung, tapi bersama-sama tergantung kontraksi ini. Salah satu penyakit tentang jantung adalah VSD dan ASD, atau Ventricular Septal Defect dan Atrial Septal Defect. Hal ini terjadi ketika perkembangan jantung pada masa perkembangan janin tidak sempurna, dan sekat antara ventrikel atau atrium tidak ada. Hal ini tentu merusak proses pemompaan darah karena darah kaya CO2 dan kaya O2 tercampur di jantung. Terakhir, kita akan bahas tentang pembuluh darah. Dari yang paling familiar kita dengar dulu ya, dari tensi. Tensi itu biasa seperti ini. Ini tekanan darah normal, 120/80. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Jadi, sebenarnya ini adalah tekanan darah dalam satuan mmHg. Yang atas itu sistol dan yang bawah diastol. Bedanya, yang sistol itu tekanan pembuluh darah saat pengosongan, yaitu ketika ventrikel kontraksi. Sedangkan diastol itu saat atrium berkontraksi. Bagaimana bila tekanan ini tidak normal? Maka namanya hipertensi. Hipertensi itu ketika ketinggian dan hipotensi bila kerendahan. Hipertensi itu terjadi pada tekanan darah sekitar 140/90 dan ini bisa menyebabkan pembuluh pecah dan stroke. Pada hipotensi, transport O2 akan sulit dan jaringan-jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Nah, kemudian mari kita bahas pembuluh darahnya sendiri. Ada 3 jenis ya. Pertama, ada arteri, kemudian ada vena, dan terakhir ada kapiler. Secara umum, arteri itu yang membawa darah keluar dari jantung, dan vena itu yang menuju jantung. Kapiler itu yang kecil-kecil bercabang, fungsinya untuk difusi. Jadinya difusi atau pertukaran zat seperti O2 dan CO2. Itu semuanya terjadi di situ. Contohnya seperti kapiler yang ada di alveolus paru-paru atau glomerulus ginjal. Nah, selanjutnya nih, untuk beda arteri dan vena, itu tekanannya. Kalau arteri itu kuat, sementara vena lemah. Ini kenapa kalau arteri luka, darahnya akan memancar, sedangkan kalau vena luka, darahnya menetes. Kalau katup, arteri ada satu di awal saja, contohnya seperti katup pada aorta dan katup pada arteri pulmonalis di jantung tadi. Kalau vena, katupnya ada banyak, di sepanjang pembuluhnya sendiri. Fungsi katup ini untuk mencegah darah mengalir ke arah yang berlawanan dari seharusnya. Kalau letaknya, arteri itu lebih dalam dari vena yang cenderung berada di permukaan tubuh. Selain itu, dinding arteri itu lebih tebal dan elastis daripada milik vena. Untuk anatominya sendiri, pembuluh balik vena maupun arteri memiliki 3 bagian. Dari paling luar ada tunika eksterna, tunika media, kemudian tunika intima yang paling dalam. Nah, tunika eksterna pada arteri memiliki lebih sedikit jaringan ikat fibrosa dari milik vena. Selain itu, tunika media pada arteri memiliki lebih banyak otot polos dan jaringan ikat elastik dari milik vena. Terakhir, tunika intima dari arteri hingga kapiler sama-sama terdiri atas endotelium. Salah satu penyakit yang paling umum dibahas tentang pembuluh darah adalah aterosklerosis, yaitu adalah penyempitan pembuluh darah karena penimbunan plak. Plak ini pada umumnya disebabkan oleh kolesterol tinggi. Aterosklerosis juga bisa disebabkan oleh hipertensi, patogen, atau bahan kimia tertentu. Apabila hal ini terjadi, bisa menyebabkan degenerasi pembuluh, bahkan hingga stroke atau sakit jantung. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pembuluh darah khusus,
Ini merupakan pembuluh darah yang melewati jalur yang unik untuk fungsi yang unik pula. Ada 3 nih, yaitu sistem porta, sistem koroner, dan fetus. Sistem porta itu membantu pencernaan racun seperti alkohol dari pencernaan. Dari sistem pencernaan akan ada vena porta hepatica yang membawa darah itu ke hati di mana zat yang tidak bisa diurai di sistem pencernaan akan diurai di hati. Contohnya seperti yang sudah dibilang tadi ya, alkohol akan diurai oleh enzim katalase dari hati. Setelah diurai, darah ini kemudian akan dibawa ke vena hepatica ke jantung. Lalu ada sistem koroner, yaitu adalah sistem yang memberi O2 dan nutrisi ke sel jantungnya sendiri. Nama pembuluhnya adalah arteri koronaria. Inilah pembuluh yang kena pada saat gagal jantung. Namanya adalah infark miokard, di mana arteri koroner tersumbat secara mendadak dan otot jantung bisa mati. Hal inilah yang menyebabkan adanya serangan jantung. Terakhir, ada yang untuk fetus atau janin pada ibu hamil, dari plasenta. Akan ada umbilikus, baik arteri umbilikus maupun vena umbilikus. Vena umbilikus adalah pembuluh yang membawa O2 ke janin. Namanya vena karena dia membawa darah keluar dari jantung ibu. Jadi acuannya adalah jantung ibu, bukan jantung bayi. Maka dari itu, darah yang kaya CO2 dari fetus kembali ke plasenta disebut arteri umbilikus. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, biar bisa belajar dengan video ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Amino.